Ini manopeng di Banjar itu kan merupakan sebuah tradisi ritual keturunan keluarga gitu ya, yang memang sampai saat ini dijaga sangat konsisten. Tiap tahun mereka melaksanakan kegiatan ritual ini gitu ya, sebagai wujud silaturahmi sebenarnya gitu. Jadi keluarga itu punya sebuah kebiasaan di keluarga yang dimana ketika mereka tuh selalu disibukkan dengan hal-hal kesibukan masing-masing gitu ya, tapi mereka punya satu momen gitu dimana mereka bisa kumpul bersilaturahmi bersama. Dan mereka juga meyakini bahwa silaturahmi mereka bukan hanya yang masih ada, tapi juga dengan istilah kita orang Banjar tuh padatuan, dengan datu-datu sidin yang terdahulu yang sudah tiada gitu. Mereka juga meyakini mereka juga akan bersilaturahmi di momen itu gitu. Ada ritual tiap tahunnya, namanya itu ritual manopeng atau batopeng, yang mana itu dilaksanakan sudah turun-temurun, sudah ratusan tahun katanya, yang mana itu adalah menarikan topeng-topeng pusaka keramat kami setiap tahunnya. Jadi itu adalah sebagai ajang silaturahmi, bukan hanya silaturahmi keluarga yang dalam tanda kutip hidup, ada juga silaturahmi dengan nenek moyang kami gitu. Nah, di situ yang menarik dari Kampung Banjar. Dan Ferdi sebagai cucu atau keturunan di sana ingin lagi tuh mengangkat pusat peradaban seni budaya yang ada di Kampung Banjar itu. Makanya Ferdi bikin sanggar, terus berkegiatan seni budaya, dan juga suka banget kegiatan-kegiatan adat di kampung-kampung yang lain itu untuk nantinya membangun lagi Kampung Banjar itu sebagai pusat peradaban seni terkhusus di kota Banjarmasin gitu sih. Di Banjar ini kita mengenal topeng itu ada dua kegiatan menopeng ya. Jadi ada kegiatan menopeng yang hubungannya dengan ritual, dengan kepercayaan, sesuatu yang diyakini, dan ini tentu menyangkut alam pikiran. Alam pikiran ini tentang sudut pandang mereka terhadap alam semesta ini. Kemudian ada juga bentuk topeng yang disebut dengan topeng hiburan. Penghibur misalnya pada saat katakanlah upacara perkawinan misalnya, atau upacara katakanlah peresmian sesuatu, entah pejabat atau juga bangunan tertentu, atau juga misalnya pada event-event hari pasar misalnya ya. Nah itu bisa dilakukan yang disebut dengan topeng kesenian. Nah kalau topeng ritual itu hubungannya memiliki berbagai tatanan upacara, mulai dari persiapan kapan kira-kira dilaksanakan. Biasanya ada ketentuan hari-hari ritual dan bulannya. Ya, misalnya bulan Sapar misalnya. Karena bulan Sapar misalnya kan. Nah, bulan Sapar ini diyakini oleh orang-orang aliran tertentu dalam kepercayaan bulan panas gitu. Jadi harus ada ritual, ada korban di situ, pengorbanan gitu ya, supaya jangan ada gangguan dari jiwa-jiwa jahat gitu. Jadi ada ketentuan bulan. Jadi ini tergantung dari apa yang pernah diamanatkan oleh orang-orang tuanya dulu, atau istilah orang Banjar itu datu nini gitu. Manopeng itu sejarahnya adalah, kalau dari kisah itu dari datuk saya, namanya adalah Datuk Engot, atau nama beliau Datuk Mahbud. Itu ada kubahnya di Desa Banjar itu, di dekat rumah keluarga kami, dan di situ dikeramatkan gitu. Nah, jadi dipercaya Datuk Mahbud lah
yang membawa kesenian manopeng itu ke Desa Banyu ini. Dan dulu itu digunakan untuk membuka kampung. Kenapa membuka kampung? Karena dulu masih hutan-hutan kan di sana, nggak ada peradaban manusianya gitu tuh. Nah. Dan menurut kepercayaan bahwasanya sebelum kita membuka kampung, kita berizin dulu nih kepada dalam tanda kutip penunggu di sana. Dan penunggu di sana ya tadi kita gambarkan dengan topeng-topeng tersebut. Ini ada beberapa topeng yang dimiliki oleh masyarakat atau keturunan dari Banyu Luar, Panopengan Banyu Luar. Ini yang di sini ada 7 buah topeng. Ya, jadi ini tuh ada karakter 7 bidadari gitu ya. Jadi ini semua sebenarnya punya karakter masing-masing di karakter 7 bidadari itu gitu ya. Ini salah satunya. Kemudian topeng yang ada di ritual Manopeng Banyur ini, dan sebenarnya sama halnya juga dengan beberapa situs topeng yang ada di Kalimantan Selatan, untuk dijadikan ritual itu memang cerita Panji. Jadi di Wayang Panji itu memang ada tokoh Panji yang merupakan tokoh utama dalam cerita Wayang Panji. Jadi ini warnanya tuh hijau kebiruan gitu ya. Dan ini adalah tokoh seorang kesatria halus gitu, yang dia tuh karakternya tuh kesatria tapi dia halus gitu, lembut gitu ya. Jadi warna hijau kebiruan itu menandakan sebuah kesuburan. Jadi dalam sastra Panji itu memang Panji itu adalah simbol dari kesuburan, kesejahteraan seperti itu. Nah, kemudian ada lagi biasanya pasangan Panji itu adalah Sekartaji atau Lambang Sari. Jadi ini karakter tokoh topengnya. Kemudian ada ini ada Gunung Sari. Ya, Gunung Sari ini sama hanya seperti Panji sebenarnya karakternya. Jadi karakternya itu memang kesatria halus gitu ya. Dan dalam cerita Panji, Gunung Sari ini adalah adik dari Sekartaji gitu. Kemudian ini ada Kelana ya. Kelana ini sosok raja yang di sini dilambangkan dengan warna merah, itu adalah warna keberanian, kegagahan gitu ya. Dan karakter Kelana ini juga digambarkan seorang raja yang angkuh, yang sombong gitu. Nah, kemudian ada lagi ini Tumenggung. Tumenggung itu adalah seorang pemangku kebijakan di suatu wilayah gitu ya. Jadi dia memang karakternya gagah gitu ya, dengan warna yang diambil tuh adalah warna kuning keemasan gitu. Kemudian ini ada Patih ya. Jadi Patih ini juga sebenarnya sosok panglima gitu ya dalam cerita Panji ini. Jadi warnanya itu memang putih tapi dia memiliki mata yang besar gitu ya. Karena memang sosok Patih itu juga sosok yang berani, dalam karakter pembawaannya juga dia gagah gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa sebenarnya topengnya itu yang dibuat lebih dari satu gitu, satu karakter tapi dibuat dari lebih dari satu, karena biasanya membuat topeng itu dia menyesuaikan dengan wajah dari penarinya gitu. Nah, kemudian ini ada 3 tokoh utama yang biasanya menuju klimaks itu kan ada Tambam sama Pantul ya. Jadi ini 2 tokoh ini mereka selalu hadir tuh berbarengan gitu. Karakternya jenaka gitu ya. Jadi di sini digambarkan bahwa mereka ini seorang prajurit sebenarnya. Jadi ada tokoh Tambam sama Pantul gitu ya. Jadi ini adalah dua tokoh yang menuju klimaks gitu ya. Dan biasanya di antara 2 tokoh ini mereka lah yang akan trans menjadi Sangkala. Jadi sosok Sangkala itu akan merasuk trans di antara 2 tokoh yang dihadirkan ini. Nah, di klimaks pada upacara ritual ini adalah dengan hadirnya
sosok Sangkala ini, gitu ya. Mereka masyarakat di sini meyakini bahwasanya Sangkala ini adalah seorang raja jin gitu, yang menjaga dan setiap tahunnya mereka memiliki hajat untuk bisa memberikan makan gitu ya, sebagai rasa syukur gitu, dan agar sebenarnya masyarakat di sini terhindar dari bala gitu ya, yang sebenarnya balanya juga biasanya memang hadir dari dia sendiri, jadi supaya dia tidak mengganggu gitu ya, akhirnya diberikanlah makan oleh masyarakat di sini setiap tahunnya gitu. Nah, jadi itu tadi rangkaian beberapa topeng yang dimiliki oleh masyarakat di Panopengan Banyu Luar ini gitu ya. Jadi kalau topeng yang lama itu memang karakter-karakter Panji ini tadi. Sedangkan yang 7 bidadari ini sebenarnya karakter topeng baru gitu ya, untuk melengkapi pagelaran topeng yang biasa mereka laksanakan gitu. Jadi istilahnya 7 bidadari ini sebagai pelengkap, jadi hiburan dalam posisinya dalam ritual ini gitu. Nah, sedangkan karakter-karakter topeng Panji sampai Sangkala tadi memang karakter-karakter tokoh yang menjadi tokoh-tokoh utama dalam prosesi ritual Manopeng ini. Awalnya nggak ada niat dan juga nggak ada keinginan untuk menjaga atau untuk menjadi pewaris untuk yang mengetuai atau memimpin ritual Manopeng ini. Tapi entah kenapa, karena dari keluarga yang lain mungkin tidak berani gitu untuk menanggung tanggung jawab ini, dan sedangkan Ferdi mungkin diberi berkat dan kelebihan di bidang seni budaya juga, alhamdulillah dapat gitu guru-guru yang bagus dan juga guru-guru yang membimbing di bidang kesenian. Makanya Ferdi waktu bapak sebelum berpulang itu langsung bilang ke bapak tuh bahwasanya bacaan atau cara ritual Manopeng ini kayak apa gitu Dan ketika itu abah yang dulunya lagi sakit gitu langsung semangat tuh untuk mengajari saya bahwasanya begini, catatannya begini. Dan ketika saya ceritakan itu kepada keluarga dan bahwasanya sudah berarti Pian atau Ferdi nih yang ditunjuk oleh keluarga. Dan maka dari itu tiga tahun kebelakang ini Ferdi mulai nih untuk memimpinkan ritual adat Manopeng ini. Begitu.